video kali ini aku mau melakukan aktivitas rutin sebagai ibu rumah tangga di sore hari menjelang buka puasa. Nah, pertama kali aku cuci tangan dulu karena mau megang perabotan bersih yang udah dicuci. Jadi ini perabotannya sudah kering, udah ditiriskan. Nah, di sebelahnya itu sudah ngantri lagi ya yang mau dicuci. Itu ada baskom-baskom sama toples-toples yang mau aku isi untuk peyek persiapan lebaran. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung, aku ucapkan terima kasih sekali sering main ke channelku. Semoga kalian makin sukses. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan halo, salam kenal. Semoga juga teman-teman semakin sukses dan makin semangat bikin videonya. Nah, jadi setelah ini kosong, nanti mau aku isi lagi pakai cucian piring yang baru. Nah, di ruang tamu ini ada Pak Su lagi ngejahit. Dia sukanya kalau ngejahit itu duduk di bawah lesehan gitu. Lagi ngebikinin aku korden untuk jendela dapur dari gamis yang nggak kepakai. Nah, aku mau lanjut cuci piring. Ini makanan sisa yang di piring aku buangin dulu dalam kantong plastik. Kemudian aku mau ngeracik sabun cuci piringnya dulu. Ini biasanya aku pakainya seperti ini, sunlight. Aku masukin ke dalam botol. Itu bekas sabun cuci tangan gitu ya. Aku isiin sunlight ditambah pakai air. Nah, jadi nanti tinggal dikasih ke sponnya gitu. Oke, ini aku tadi tangannya basah ya, jadi aku lapin dulu, terus baru pakai sarung tangan. Nah, dalam video ini aku juga sekalian mau nge-review sarung tangan baru yang kemarin aku unboxing Shopee haul itu. Di sini aku mau nge-review gimana sih pemakaiannya, terus bahannya, terus juga dipakai enak apa enggak gitu ya. Nah, tujuanku beli sarung tangan ini supaya waktu membuat video cuci piring tuh tangannya nggak terlalu kelihatan, karena kalau kita cuci piring kan gamisnya harus dikeatasin gitu. Nah, kalau nggak dikeatasin tuh juga bisa sih, tapi kan gamisnya mansetnya basah ya mam ya. Nah, di sini jadi aku beli aja sarung tangan supaya lebih safety dan lebih nyaman aja gitu, biar tangannya nggak basah, nggak kena sabun. Soalnya kan kalau keseringan kena sabun juga tangannya itu ini ya pada kering gitu ya. Apalagi sekarang lagi pada di rumah aja itu kan keluarga pasti cucian piringnya sering numpuk ya mam ya. Nah, jadi sering nyuci piring, aku pakai aja sarung tangan ini. Oke, jadi kita mulai reviewnya. Untuk bahannya ini menurut aku cukup tebal. Sebelum membeli, ini aku belinya di Shopee ya. Sebelum membeli itu aku lihat-lihat dulu, survei ke toko-toko lain dulu. Aku cari harga murah dan juga kualitasnya yang bagus. Hehe. Biasa ya, mak-mak sukanya yang hemat tapi agak hemat dan bagus gitu ya. Nah, di sini aku ngelihat sarung tangan yang reviewnya tuh bagus-bagus, tebel gitu-gitu. Terus harganya juga murah ya. Ini aku beli satu pasang tuh 8.500. Nah, beneran sih waktu datang tuh aku seneng banget, bahannya tebel. Cuma minusnya cuma satu, warnanya nggak bisa pilih. Jadi sebenarnya tuh aku kepingin banget beli sarung tangan yang warna pink kayak gitu ya. Tapi karena random ya udahlah, nggak apa-apa. Harga murah dan kualitasnya bagus, jadi ya udah warna nggak masalah deh, aku ambil aja. Kemudian saat dipakai itu nggak licin juga, karena di bawah itu yang telapak tangan kita pakai itu ya, di situ tuh ada kayak titik-titiknya, mungkin gerigi gitu ya. Jadi itu nggak begitu licin saat kita pakai. Nah, kalau dipakai untuk mencuci seperti ini tidak ada bedanya sih kita pakai sarung tangan atau tangan biasa ya. Mungkin di awal itu agak canggung gitu ya, agak
beda gitu rasanya ya, biasa pakai tangan langsung nih pakai sarung, tapi nggak terlalu ngaruh sih. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen mencoba, bisa order, linknya ada di video aku sebelumnya yang Shopee haul peralatan unik itu ya. Nah, ini baskom ini biasanya aku pakai untuk mentiriskan gorengan-gorengan. Kayak kemarin nih aku pakai untuk nirisin kacang ya. Habis goreng kacang itu kan udah ditirisin di saringan, terus setelah itu ini aku alasin pakai tisu gitu, baru aku taruh kacangnya di atas. Bahasa Jawanya tuh diler gitu ya, supaya panasnya hilang. Nah, ini dia cucianku sudah hampir selesai, tinggal yang terakhir ini wajan bekas bikin terong balado. Ini bikinnya kemarin ya, wajannya belum dicuci. Jadi sebelum memasak itu aku cuci dulu semua perabotannya supaya nanti itu waktu masak peralatannya komplit. Terus dapurnya juga udah lebih leluasa gitu ya, nggak banyak kotoran, piring-piring yang numpuk gitu. Nah, jadi aktivitasnya ini aku mulai jam 3 sore, karena kalau jam 4 itu kemepetan. Aku nggak tahu kenapa sih ya, memang bikin video itu sepertinya simpel, tapi memang butuh waktu dan tenaga ekstra. Kalau aku masaknya jam 4, itu tuh selalu telat mateng waktu buka puasanya. Jadi aku mulai sekarang kalau mau bikin video sambil masak menjelang buka gitu, aku mulai start jam 3. Nah, itu teflonku belum lama banget ya mam, tapi bawahnya udah gosong gitu. Itu nanti mau coba aku hilangin pakai citron dan jeruk nipis ya. Baru mau coba pertama kali sih, katanya sih bisa buat ngilangin gosong gitu. Oke, ini udah selesai. Lanjut bersih-bersih wastafelnya. Sponnya aku cuci. Kemudian lanjut nyikat-nyikat itu ya tempat pembuangannya, soalnya kalau nggak bersih itu bau ya, itu kan tempat sisa-sisa kotoran. Oke mam, jadi yang mau coba sarung tangannya jangan ragu, langsung aja cek di link video aku sebelumnya, kalian bisa langsung belanja di situ. Nah, ini setelah selesai mencuci, biasanya aku juga mencuci sarung tangannya ya, supaya bersih nanti waktu mau dipakai lagi itu udah ready ya. Aku cuci, aku kasih sabun sedikit, langsung ditiriskan. Nah, ini selesai cuci piring, lanjut masak ya. Di sini aku mau bikin tahu petis. Nah, ini ada tahu yang udah sekitar 3 harian ya di kulkas. Itu udah aku cuci bersih, terus airnya juga udah diganti. Nah, terus ada petisnya juga tadi itu, dan juga aku mau masak sayur kangkung mau aku cah. Untuk tahu petisnya ini 1 buah tahu putih aku bagi jadi 2 seperti itu. Nah, ini ada jadinya sekitar 10 atau 12 pieces. Jadi tadi tahu yang udah dibelah jadi 2, ini aku goreng sampai kering untuk tahu petisnya nanti. Nah, jadi di sebelahnya itu aku mau masak petisnya, nanti pakai api kecil aja, terus dikasih air sedikit, garam sama kaldu jamur. Nah, ini dia aku kasih sedikit air, kemudian aku kasih garamnya itu setengah sendok teh, kaldu jamurnya juga setengah sendok teh. Kalau misalnya mau ditambah gula juga boleh ya, kali ini aku mencoba untuk bikin yang tanpa gula, nanti aku coba tes rasa setelah buka puasa. Oke, jadi itu aku pakai api kecil aja, direbus sebentar, habis itu udah deh. Nah, ini sambil ngebalik tahunya, jadi kalau tahu petis itu dimasak sampai kering, sampai ngembang gitu.
Nah, untuk lauknya ini aku mau bikin telur dadar ya, karena nggak ada stok lauk yang bisa dimasak. Aku belum belanja, cuma ada telur aja, jadi aku mau bikin telur pakai daun uncelang gitu. Untuk stok daun uncelang atau daun bawang yang freezeran itu lagi habis, belum nyetok lagi, jadi ini aku motong-motong sedikit. Nah, ini pakai 2 telur, bumbunya cuma pakai garam sedikit sama kaldu jamur aja. Nah, lanjut ke masakan terakhir. Ini aku mau bikin tumis kangkung. Jadi kalau tumis ini pasti semua ibu-ibu juga sudah bisa ya bikinnya. Aku juga pakainya resep yang simple banget. Mungkin juga kebanyakan juga pakai yang sama ya. Ini aku pakai cabai merah, bawang merah, bawang putih, terus 1 lembar daun salam aja. Nah, ini aku pakai sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Setelah panas langsung aja dimasukkan semuanya. Diosreng sampai baunya harum. Setelah itu baru masukkan sayurannya. Nah, kalau bumbunya udah harum langsung aja masukin sayurannya. Ini karena wajannya ceper gitu ya, pakai teflon, jadinya aku masukin separuh dulu sayurannya. Setelah agak layu baru aku masukin sisanya. Nah, ini aku tambahin sedikit air. Setelah itu aku kasih garam, gula pasir, terus kaldu jamur, sama sedikit saus tiram. Setelah itu langsung dicampur. Nah, ini aku pakai 2 spatula ya, supaya gampang untuk ngebaliknya. Nah, ini dia menu berbuka puasa keluarga kita hari ini. Nah, ini petisnya nanti mau aku cicipin dulu rasanya. Kalau udah pas langsung diisiin. Alhamdulillah untuk bumbu petisnya tadi udah pas, jadi ini langsung aku isiin aja. Selamat berbuka. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.